Oke, saya lanjutkan pertemuan yang kedua. Pertemuan kedua dari lab akuntansi keuangan 1, yaitu tentang install dan pembuatan data baru pada Akurit. Bagian pertama yaitu install sistem Akurit. Tentunya untuk disiapkan dulu installer Akurit. Ini bisa kita dapatkan dari internet, dari web resmi Akurit. Setelah di-download, itu nanti akan muncul berupa Akurit Enterprise 50. Setelah muncul Akurit Enterprise 50 ini, supaya diklik 2 kali. Jadi setelah kita download, ini Akuritnya kita klik 2 kali, terus nanti akan muncul tampilan gambar yang atas ini. Silakan untuk dipergunakan pilihan yang standar, itu untuk yang diinstal. Standar itu merupakan aplikasi yang paling sederhana di dalam Akurit. Kalau untuk yang perusahaan besar, itu kita gunakan untuk yang enterprise. Di dalam instalasi Akurit, setelah tadi klik 2 kali atau di ekstra, kita klik 2 kali juga untuk aplikasi yang Akurit standar. Setelah kita klik 2 kali Akurit standar, kita tinggal menunggu proses ekstrak dari aplikasi tersebut. Nanti prosesnya ini akan berlanjut sampai dengan full 100%. Setelah hasil ekstrak selesai full 100%, kita tinggal nanti untuk melanjutkan menggunakan tombol next. Ini untuk keterangannya sudah dalam bahasa kita, bahasa Indonesia. Jadi Akurit merupakan sumber akuntansi dan seterusnya, silakan bisa dibaca selengkapnya. Kita klik tombol next. Setelah next, kita harus memilih yang I accept. Kita next lagi. Terus kita diminta untuk mau diinstal pada lokasi mana. Kita nanti kalau untuk mengatur selain folder standar yang sudah ditentukan oleh aplikasi Akurit, bisa untuk mencari sendiri menggunakan tombol browse. Setelah ditentukan lokasi instalasinya, silakan diklik lagi tombol next. Terus tentukan untuk yang client dan server, silakan di next lagi. Terus kita next lagi. Kalau kita bakal install, kita gunakan cancel. Kalau kembali ke langkah sebelumnya, kita tinggal gunakan tombol paste. Intinya untuk di dalam instalasi dari aplikasi Akurit desktop ini, kita tinggal klik 2 kali file masternya, terus kita tinggal ISM, tinggal di next saja sampai nanti ketemu finish, sampai instalasi berhasil. Ini di next lagi, terus nanti di next lagi. Nah, ini sudah ketemu tombol finish, berarti untuk instalasi sudah selesai, sudah berhasil. Jadi kalau untuk saya jelaskan secara ringkas, pertama silakan dicari pada browser di internet, silakan masuk ke web dari Akurit, silakan untuk di-download untuk install Akuritnya. Kalau sudah muncul sedemikian
lagi, terus next sampai selesai, tadi ketemu finish. Itu untuk pembahasan pada pertemuan kedua untuk bagian 1 mengenai instalasi Accurate Desktop. Setelah kita berhasil untuk membuat installer, jadi untuk Accurate-nya berhasil kita install pada laptop ataupun pada komputer kita, berikutnya kita bisa membuat untuk memasukkan perusahaan baru. Jadi kita untuk membuat data perusahaan baru. Jadi pembahasan ini yang kedua dari pertemuan kedua. Jadi kalau pembahasan pertama untuk instalasi, pembahasan ini kedua untuk membuat data perusahaan baru. Ini untuk membuat perusahaan baru saya contohkan. Nama perusahaan misalkan kantor Hutan, ada alamatnya Jalan Siliwangi, Kota Semarang. Terus misalkan tahun fiskalnya dibuat tahun sekarang, tahun fiskal dimaksudkan untuk tahun pajak. Kalau sudah kita punya data perusahaan, kita bisa untuk memulai memasukkan pada Accurate. Untuk membuat data perusahaan baru, Accurate yang tadi berhasil kita install, kita cari pakai tombol start ataupun pakai tombol search di bagian search. Nanti kita tuliskan Accurate, akan ketemu Accurate standar sesuai yang kita install. Tinggal kita klik 1 kali. Jadi pada aplikasi Accurate standarnya tinggal kita klik 1 kali. Ini kita mencoba untuk menjalankan Accurate dengan tujuan pertama memasukkan perusahaan baru. Setelah berhasil menjalankan Accurate dengan cara klik 1 kali aplikasi Accurate standar tadi, atau kalau misalkan sudah dibuatkan shortcut, silakan tinggal diklik 2 kali shortcutnya. Kalau kita berhasil menjalankan Accurate versi 5, itu akan dihadapkan pada tampilan sedemikian yang ada di layar. Ini ada membuat perusahaan baru, nanti ada membuka perusahaan baru, ada penjelajahan dan ada pengaturan. Untuk membuat perusahaan baru, kita klik tombol yang pertama. Kita klik 1 kali. Berikutnya kita diminta untuk memilih apakah pilihannya pada lokal atau pilihannya pada remote. Kalau lokal berarti kita gunakan penyimpanan di komputer atau di laptop lokal masing-masing. Kalau remote berarti untuk disimpan pada jaringan. Ini kita tentukan lokasi penyimpanan menggunakan TT3. Kalau sudah diatur lokasinya di mana, tinggal kita klik OK. Jadi untuk mengenai pemilihan lokasinya, tapi setelah diklik yang tanda ellipsis ketiga, tentukan lokasi penyimpanan, misalkan namanya di latihan Accurate, namanya latihan 1, terus kita klik. Berikutnya tinggal kita OK. Perbedaannya kalau tadi pertama kali menjalankan, ini untuk KUT-nya masih kosong, belum ada tulisan nama lokasi dan penyimpanan. Tapi kalau sudah kita tentukan titik 3 lokasi penyimpanan, folder dan nama filenya, ini sudah terisi. Setelah kita OK, terus kita akan menunggu proses persiapan dari pembuatan perusahaan baru.
masukkan supervisor. Kita tulis di sini penggunanya supervisor. Pada kata kunci silakan bisa diketik ataupun dikopikan dari tulisan pengguna supervisor. Jadi supervisornya juga silakan di Ctrl C, nanti pada bagian kata kunci bisa di Ctrl V. Setelah kita masukkan supervisor, kita klik OK lagi. Jadi kita sudah berhasil untuk baru menyimpan sebagai pembuatan perusahaan baru. Kita belum sampai pada menentukan nama perusahaan, tapi baru sampai menyiapkan penyimpanan file perusahaan tersebut. Setelah kita klik OK, yaitu untuk mengenai aplikasi Akuret, ada menu berderet di atas, ada untuk icon yang berderet secara vertikal. Di dalam pembuatan perusahaan baru itu kita menggunakan persiapan singkat. Jadi setelah kita klik misi supervisor, kata kunci supervisor, kita OK, itu akan muncul persiapan singkat. Jadi supaya kita nanti mudah di dalam pengaturan menggunakan Akuret. Untuk pengaturan persiapan singkatnya, kita bisa pakai bahasa Indonesia, kita bisa pakai bahasa Inggris. Jadi untuk merupakan salah satu kelebihan dari Akuret, yaitu bahwa Akuret menyediakan bahasa Indonesia. Jadi bukan hanya bahasa Inggris saja, tetapi bisa kita setting dalam bahasa Indonesia supaya nanti kita lebih mudah untuk menggunakannya. Pada persiapan singkat kita gunakan Indonesia, kita klik lanjut. Terus di dalam persiapan singkat itu kita disediakan sebanyak dua pilihan. Pilihan yang pertama kita gunakan persiapan standar. Pilihan yang kedua kita gunakan persiapan mahir. Bedanya kalau kita menggunakan persiapan standar, ini untuk digunakan pada unit usaha yang skalanya kecil. Tapi kalau kita gunakan yang unit usahanya skala besar, sampai pengaturan persediaan, kita gunakan pilihan yang persiapan mahir. Kita gunakan yang persiapan standar. Kita lanjut tombol yes. Di dalam persiapan standar itu disediakan ada mata uang rupiah input, terus ada input perusahaan, yang kedua ada input kas atau bank, yang ketiga ada pelanggan dan pemasok, terus yang keempat ada input barang dan jasa. Nanti kalau misalkan kita tadi pilihnya persiapan mahir, di sini ada pengaturan untuk dari perlengkapan persediaan. Kalau tadi di awal kita baru bisa untuk mempersiapkan penyimpanan file, kalau sudah sampai persiapan singkat, kita siap untuk memasukkan nama perusahaan. Masuk tadi pada bagian pertama, mata uang dan perusahaan. Ini untuk kita input, yaitu ada nama perusahaan, yaitu untuk tadi namanya Kantor Akuntan Karosek, alamatnya Jalan Siliwangi, Semarang. Ini untuk tutup bukunya contohnya 2022. Kalau mau dipakai untuk yang tahun sekarang, berarti tinggal kita ganti yang tahun 2024. Terus untuk mengenai mata uang yang kita gunakan, defaultnya berupa mata uang rupiah IDR. Ini untuk memasukkannya tinggal kita gunakan new
tinggal kita tap saja, nanti akan muncul baris yang kedua. Misalkan untuk bola, nanti untuk digunakan simbolnya bola di sini negaranya Amerika. Terus kalau misalkan untuk mata uang lain, kita tinggal setelah simbol kita tap saja atau kita enter. Itu untuk menambah, otomatis setelah pada kolom terakhir itu akan nanti muncul baris baru siap untuk memasukkan nama mata uang baru. Terus untuk langkah berikutnya, setelah kita memasukkan nama perusahaan dan memasukkan mata uang, di mana untuk mata uang standarnya kita gunakan default mata uang rupiah. Terus kita masuk pada kas dan bank, silakan untuk kas dan banknya diklik. Kita nanti memasukkan untuk rekening-rekening yang berkaitan dengan bank. Contohnya di sini ada rekening kas kecil, kas besar, kas, ada kas transfer, ada deposito. Jadi kita memasukkan rekening-rekening yang berkaitan dengan kas atau bank. Jadi kas perusahaan ataupun kas bank. Kas perusahaan itu ada kas kecil dan ada kas besar. Terus kalau bank berarti ada bank, ada kas transfer, ada deposito. Untuk menambahnya ini sama yang tadi, tinggal kita tap atau kita enter saja, nanti otomatis akan muncul baris baru. Kita ketik saja untuk kas atau bank rekeningnya. Kalau ada instalasi terakhir, kita tinggal tambahkan saja diketik pada bagian kas kecil, kas besar, ataupun pada bagian deposito. Jadi setelah tadi awalnya kita memasukkan mata uang dan informasi perusahaan, bisa kita klik kas bank, bisa kita klik juga tombol lanjut, berarti akan masuk pada menu berikutnya dari persiapan singkat. Kalau sudah kita isi rekening secara lengkap berkaitan dengan kas atau bank, tinggal kita klik lanjut. Dan untuk kalau misalkan ada kebutuhan untuk saldo terakhir, silakan dimasukkan. Kalau sudah selesai persiapan singkat, kita misalkan melanjutkan pelanggan memasok, melanjutkan sampai barang dan jasa. Nanti kita untuk diklik tombol keluar. Berikutnya kita nanti bisa untuk membuka kelompok rekening, terus akan dilanjutkan dengan memasukkan jurnal umum, dan kita akan bisa untuk melihat laporan keuangan. Jadi kalau untuk saya ringkas di sini pada materi pertemuan yang kedua, intinya kita nanti harus menyiapkan akurat lewat instalasi. Jadi untuk akurat itu ada dua macam. Ada akurat desktop, ada akurat yang online. Ini untuk di bagian awal pada perkuliahan lab akuntansi keuangan 1 akan diajarkan dulu untuk yang desktop. Nanti pada bagian yang kedua untuk diajarkan yang akurat secara online. Jadi untuk yang hari ini nanti untuk belajar yang akurat yang desktop dulu. Jadi harus dilaksanakan instalasi pada komputer. Saya yakin kalau untuk masalah instalasi komputer ini kan tidak ada permasalahannya ya. Saya yakin untuk mahasiswa juga sering melaksanakan instalasi. Yang penting untuk disiapkan master installernya. Kalau sudah didownload, silakan diklik 2 kali. Pokoknya sampai ketemu next, kita ikuti
saja proses sampai pada finish. Nah, kalau sudah berhasil kita untuk mencoba membuat perusahaan baru. Untuk membuat perusahaan baru itu ada 2 langkah. Jadi langkah yang pertama kita menyiapkan penyimpanannya dulu, yaitu untuk menyiapkan dari file penyimpanannya. Baru langkah yang kedua kita betul-betul untuk memberi nama perusahaan. Lalu untuk mengenai cara menjalankan akurat, silakan dicari pada kelompok aplikasi, tinggal diklik 1 kali. Jadi keterangannya kan pilih pada icon tersebut, maksudnya icon akurat standar, silakan diklik 1 kali. Lalu untuk membuat perusahaan baru, silakan diklik ini gambar yang pertama, gambar untuk buat data perusahaan baru. Kalau untuk membuka, kita gunakan gambar yang kedua. Nanti kalau kita arahkan mouse-nya ke icon-icon dari akurat, itu akan muncul keterangan. Jadi kalau kita klik yang pertama, yang muncul buat data perusahaan baru. Nanti kalau kita klik icon yang kedua, itu untuk muncul bukan perusahaan yang pernah disimpan. Terus untuk mengenai akurat, ini yang digunakan versi 5. Ini merupakan versi yang terakhir dari desktop. Karena setelah 5 itu akan berkembang langsung ke dalam akurat online. Paham ya di sini? Untuk menjalankan, pokoknya silakan dicari akurat standar klik 1 kali. Silakan diklik untuk buat data perusahaan baru. Setelah diklik data perusahaan baru, kita harus menentukan lokasi penyimpanan dan menentukan nama file penyimpanan data perusahaan. Kita klik titik 3-nya. Lalu untuk muncul seperti ini. Tentukan modenya, tentukan nama penyimpanan. Kalau seperti ini contohnya disimpan di C, foldernya latihan akurat, nama filenya latihan 1. Kalau sudah ditentukan folder, sudah ditentukan nama file, silakan klik tombol klik. Nanti untuk di dalam kotak putih pembuatan database itu sudah terisi. Jadi kalau sudah terisi di sini ada C2 latihan 1 dari latihan 1 GDB, berarti kita membuat nama perusahaan yang mau kita masukkan pada akurat itu dengan nama latihan 1, foldernya di latihan akurat. Setelah tadi menjalankan dan kita menentukan lokasi penyimpanan beserta nama, kita oke. Tunggu di sini, prosesnya di sini agak lama, nanti sampai 100%. Kalau sudah full 100%, warnanya biru full, kita klik oke. Kalau sudah klik oke, nanti akan muncul pengguna dan kata kunci. Silakan masukkan supervisor. Kata kunci juga supervisor, silakan diklik oke lagi. Kalau sudah kita klik oke, ini artinya kita berhasil menentukan nama dan lokasi penyimpanan perusahaan. Terus untuk memasukkan betul-betul nama perusahaan, setelah kita oke, itu kita gunakan namanya persiapan singkat. Persiapan singkat ini muncul otomatis setelah kita klik tombol oke tadi. Setelah oke jadi menggunakan kata kunci. Pada persiapan singkat kita pakai saja Indonesia. Lanjut klik. Terus kita pakai yang persiapan standar. Kita
kita jawab yes. Artinya kita nanti akan menggunakan persiapan standar untuk menggunakan akurat yang sederhana untuk yang lingkup perusahaan masih kecil atau satu cabang. Kalau untuk perusahaan besar atau punya beberapa cabang, kita gunakan yang persiapan akhir. Setelah pilih persiapan standar, kita jawab yes. Nah, di dalam persiapan standar, kita itu sebetulnya sampai pengisian 4 mata uang untuk perusahaan, terus kas bank, pelanggan pemasok, barang jasa. Kalau di dalam akhir, tadi saya jelaskan di sini ada detail untuk persediaan. Pada persiapan singkat bagian pertama, itu kita diminta untuk masuk, informasinya kan mata uang dan info perusahaan. Tetapi di sini tampilannya kita isi untuk yang info perusahaan dulu. Sesuai namanya, yaitu tadi kan visual ada kantor, akuntan, KOC. Terus berikutnya ada alamat Jalan Siliwangi, Semarang. Ini untuk bukunya kita pakai sesuai tahun sekarang ya 2024. Mata uang rupiah ini kita isi di sini TGR Indonesia Rupiah. Kalau ada mata uang selain rupiah, dienter saja, muncul baris baru, silakan diketik sesuai pada kolom-kolom isian. Kalau menentukan mata uang default, silakan dipandang bawah drop-down, kita pilih misalkan IDR. Di dalam ketentuan wajib yang harus kita isi itu hanya meliputi nama perusahaan dan kita isi mata uang default. Kalau untuk yang tidak ada bintangnya seperti yang kita tahu, tidak usah diisi, tidak apa-apa. Setelah berhasil mengisi mata uang dan info perusahaan, kita klik tombol lanjut atau klik tombol kas ganda. Berarti kita masuk langkah kedua, isi rekening-rekening yang berkaitan dengan kas dan bank. Tinggal kita enter saja atau nanti akan tambah sendiri, atau nanti kalau untuk pengaturan tinggal klik kanan new atau nanti ubah atau untuk hapus. Silakan untuk diisi selengkapnya. Kalau yang berkaitan dengan kas atau bank, ini ada kas kecil, ada kas besar. Kalau untuk bank itu ada kelompok bank, ada kas transfer, ada deposito. Untuk tanggal saldonya disesuaikan, terus saldo terakhir yang didapatkan informasinya berapa, silakan dimasukkan pada saldo terakhir. Terus nanti untuk masalah pelanggan, pemasok, barang dan jasa itu akan saya jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Karena kalau untuk pelanggan dan pemasok itu kaitannya dengan perusahaan dagang, barang dan jasa juga kaitannya dengan perusahaan dagang. Ini untuk pertemuan yang kedua. Sementara saya harapkan tujuannya bisa instalasi akurat pada komputer masing-masing, pada laptop masing-masing, terus bisa untuk membuat data baru perusahaan. Jadi sampai sini, nanti untuk pembahasan yang berikutnya kita akan melanjutkan pembahasan baru hal-hal yang berkaitan dengan pelanggan, pemasok, barang maupun jasa.
semuanya silakan dimasukkan untuk yang berupa bank yang bank transaksi dan deposito, silakan sesuaikan tanggal saldo pencatatan dan untuk yang saldo terakhirnya. Ini untuk pertemuan yang kedua sudah cukup sampai pada pembuatan rekening, sampai pada memasukkan saldo dari rekening, baik rekening di kas perusahaan maupun kas di bank. Kalau untuk kembali, jadi ini kita gunakan menuju ke pengaturan yang sebelumnya. Jadi ada pengaturan, misalkan pengaturan ke mata uang oleh perusahaan. Kita kalau terlanjur pada kas dan bank, kalau mau ke dalam kas, kalau dalam mata uang untuk perusahaan, kita kliknya tombol kembali. Atau sebetulnya kalau mau cepat, bisa kita klik langsung saja pada menu-menu yang disajikan. Klik menu mata uang, tadi yang muncul bagian bawah di dalamnya ke mata uang, klik untuk yang kas atau bank, itu akan ketemu untuk yang kas bank pelanggan pemasok, berarti nanti kita gunakan untuk pendaftaran pelanggan pemasok. Itu untuk barang dan jasa, khususnya nanti berkaitan dengan pembelian, penjualan, dan lain sebagainya. Kalau sudah selesai pengaturan persiapan singkat, kita bisa klik tombol keluar. Dan selanjutnya kita bisa melaksanakan jurnal umum. Tadi kita bisa melaksanakan